rame di media sosial, bahkan tidak sedikit yang menanyakan gimana Ustadz kedudukan hadis tawasul Adam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada yang sudah ngirimi YouTube, bahkan artikel untuk bisa dijadikan bahan kajian biar lebih sempurna. Hadis awalnya itu adalah riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah, dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini merupakan hadis qauli. Lama iktarafa Adam al-khati'ata, ketika Nabi Adam itu terjebak dalam kesalahan, melanggar sebuah aturan Rasul, aturan Allah. Allah sudah mewanti-wanti, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Mendekati, kalau kalian mendekatinya, kalian berdua fatakuna, kalian keduanya akan menjadi orang-orang yang merugi. Tapi fazalahum syaiton, ditipu daya keduanya oleh syaiton, diiming-iming. Kalau sampean enggak kayak Sambo, ya gak hidup mewah gitu. Akhirnya Adam dan Hawa pun terperangkap dan keduanya merasa berbuat apa? Dosa. Nah, ini ada cerita dari Rasul ketika Adam terpuruk dalam sebuah kesalahan. Qala, Adam ini berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, as'aluka, aku memohon kepadamu ya Allah, bihaqqi Muhammadin, dengan hak Muhammad, lama ghafarli, kiranya engkau mengampuni dosa-dosa saya. Jadi mintanya kepada Allah, bermediatornya lewat Nabi Muhammad, bihaqqi Muhammadin. Faqalallahu, maka Allah bertanya kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan, bagaimana kok kamu kenal Muhammad, kok kamu tahu Muhammad, walam akhlukhu, padahal Muhammad itu belum aku ciptakan. Pertanyaan dari Allah. Qala, Adam menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, li'annaka, karena engkau ya Allah, lama khalaqni, ketika engkau menciptakan aku, biyadika, dengan tanganmu itu, wa nafakh, engkau meniupkan fiyya, padaku, min ruhika, dari ruhmu, rafa'tu roksi, lalu aku mengangkat kepalaku. Begitu aku hidup, aku angkat kepalaku. Faro'aitu, tiba-tiba aku menyaksikan
ala qawaimil arsi, pada yang tiang aras, pada tiang-tiang aras itu maktub, ada kaligrafi yang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Jadi ada kaligrafi di tiang-tiang aras, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang disaksikan oleh Adam alaihis salam. Fa'alim tu, dari situ aku tahu, aku faham, annaka sesungguhnya engkau ya Allah, lam tudhif ila ismika, tidak menyandarkan atau menyandarkan pada namamu, ila kecuali ahabbal khalqi ilayya, pasti makhluk yang paling engkau cintai. Tidak mungkin Muhammad itu disandingkan pada nama Allah. Menurut pemikiran Adam, jelas itu adalah hamba yang paling dicintai oleh Allah. Cerdas berarti Nabi Adam. Iya. Dari situ dia tahu, akhirnya dijadikan mediator dalam berdoa kepada Allah. Faqala Allah, maka Allah berfirman, sodaqta ya Adam, benar kamu wahai Adam. Innahu sesungguhnya la ahabbal khalqi, benar-benar makhluk yang paling aku cintai, ilayya padaku, dia itu, ud'uni bihaqqihi, maka berdoalah kepadaku dengan haknya. Hak siapa? Hak Nabi Muhammad. Faqad ghafartu laka, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosamu, sehingga sudah tidak ada lagi dosa warisan. Walaula Muhammadun, sungguh kalau bukan karena Muhammad, ma khalaqtuka, tidaklah aku menciptakan kamu wahai Adam. Koyok doanya malaikat bermediator dengan haknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu yang dilakukan, tentu Allah mengijabahi, Allah akan mengampuni dosanya. Hadis ini yang dijadikan dasar bermediator dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya Bapak Ibu, hasil dari kajian sanad dan matan ada problem. Saya sudah mentakhrijnya, di mana sih keberadaan hadis ini dalam berbagai referensi buku induk hadis. Buku induk hadis itu buku yang penyusunnya mendatangkan hadis dengan sanadnya sendiri, dengan mata rantai perawinya sendiri. Bahwa kalau tidak ada sanadnya, kita tidak bisa meneliti keabsahan hadis itu. Ketemulah hadis ini dikeluarkan Hakim nomor 4228. Penasaran? Kita coba, misalnya kita copy, buka
kata kuncinya, yang kita buka adalah Mustadrak Hakim. Ada di tipologi Jawami. Ini bagi yang ikut pelatihan hadis, buku-buku hadis itu diklasifikasikan sedemikian rupa sehingga tidak mencari dari satu sampai akhir. Ini tipologi Jawami. Maka dengan cepat kita mengetahui buku itu. Kemudian nomornya kita paste. Kalau nggak salah tadi betul ya, 4228, cari hadis 4228. Qala hadatsana Abu Sa'id Amr bin Muhammad ibn Mansur Al-Adl. Qala Abu Hasan Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim Al-Handali. Qala hadatsana Abu Haris Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Qala hadatsana Ismail bin Maslama. Nah, kalau ngaji di teman-teman Darul Hadis kudu diwaca. Kalau enggak dibaca enggak mangkul gitu. Apa bedanya dibaca dan tidak dibaca? Yang penting siapa perawi yang menceritakan. Nanti di sini adalah Umar bin Khattab. Kita tidak usah baca dari awal, cukup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma tarafa adamul khati'ata. Cocok apa tidak? Cocok. Sampai terakhir nanti kata-kata laula walaula Muhammad ma khalaqtuka. Persis seperti yang dinukil ini. Dikeluarkan Tabrani dalam Mu'jam Shaghir. Tabrani punya 3, Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Shaghir. Nomor urut 992. Dikeluarkan oleh Tabrani dalam Mu'jam Awsat yang tengah. Nomor urutnya 6.502. Dikeluarkan Syariah lil Ajuri miliknya Imam Ajuri dalam bukunya Syariat nomor urut 956. Enak sekarang. Hampir setiap buku hadis itu sudah diverifikasi penomorannya. Dulu belum ada. Sehingga kita memberi kode jilid sekian, halaman sekian. Dulu begitu. Alhamdulillah dengan teknologi yang canggih, ulama makin pinter. Daripada diberi kode jilid garis miring halaman, harus mencari satu halaman. Sekarang dikasih penomoran. Dengan penomoran itu, hitungan detik kita bisa mengetahui keberadaan hadis itu. Sama dengan Quran, 2 / 110. Surat kedua Al-Baqarah ayat 110. Sekarang lebih praktis begitu. Kemudian dikeluarkan Dalail Nubuwah Baihaqi. Imam Baihaqi punya banyak buku, diantaranya Dalail Nubuwah, bukti-bukti kenabian. Sayang sampai sekarang karena belum dinomori, terpaksa menggunakan jilid 5 halaman 488. Siapa tahu nanti lahir generasi berikutnya diberi penomoran. Misalnya gitu. Ibnu Asakir pun jangankan penomoran, bukunya itu loh masuk belum dicetak itu.
belum dicetak, tapi alhamdulillah sudah masuk dalam program. Pernah kita tanyakan di Riyadh itu, kok bukunya belum diterbitkan sudah dimasukkan program? Jawabannya menarik. Kalau dibukukan, dicetak, belum tentu laku. Di samping belum tentu laku, biayanya terlalu mahal. Tapi dengan menggunakan IT e-book, itu buku-buku segudang itu dalam genggaman. Itu ceritanya Bapak Ibu sudah bisa mengakses walaupun lewat genggaman di HP. Ya cuma mohon maaf tidak sedetail yang ada di laptop karena kapasitas memang tidak memungkinkan. Nah, semua kodifikator penyusun ini mendatangkan hadis yang sama, sumbernya sama dari Abu Haris, Abdullah bin Muslim, Al-Fihri, semuanya gitu. Nah ini dari gurunya Ismail bin Maslamah, dari gurunya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari gurunya bapaknya sendiri, dari gurunya kakeknya sendiri. Bapaknya berarti namanya Zaid bin Aslam, lah kakeknya Aslam Mbu bin Sopo iki gitu. Katanya dari Umar bin Khattab dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad atau isnad, mata rantai perawi. Begitu buku hadis itu nggak ujuk-ujuk datang, harus ada dari mana sampai kepada Rasul. Kebetulan ini sanadnya begini, sekarang ketemu sanadnya, dipelajari sanadnya itu baik atau tidak. Ketemulah gurunya ini yang namanya Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Dari sini nanti cabang ke berbagai muridnya. Nah, menurut penelitian Join Bull orang barat, ini namanya common link. Banyak link mengkerucutnya nanti kepada perawi Abdullah bin Muslim Al-Fihri. Itu ceritanya. Nah, apa hasil penelitiannya? Abdullah bin Muslim Al-Fihri ini diterangkan dalam buku Mizanul Iktidal jilid yang kedua halaman 504 pada biografi nomor urut 4604. Masya Allah, jadi buku ini menghimpun nama-nama perawi sehingga sampean bisa melihat nama perawi ini siapa, derajatnya kayak apa. Itulah hebatnya ulama hadis. Sudah ada database-nya. Abdullah bin Muslim Abu Haris Al-Fihri rawaan Ismail, betul meriwayatkan gurunya namanya Ismail, benar. Berarti sambung, benar. Bin Qanab an Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, cuma yang diriwayatkan khobaron batil. Ketahuan Pak, wah ternyata orang ini meriwayatkan dari guru-gurunya hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang batil. Ketahuan. Di antaranya, ya Adam laula Muhammad ma khalaqtuka. Hadis ini juga diriwayatkan Baihaqi. Nah, tadi sudah kita jelaskan Baihaqi
dalam buku Dalail Nubuwah jilid 5 halaman 488 fi Dalail Nubuwah. Ketahuan. Dari sini saja sudah bisa disimpulkan hadis ini sahih atau palsu? Palsu. Hebatnya orang Yahudi merekayasa sanad, pasti ketahuan. Karena yang namanya perawi itu, wah, biodata sudah direkam oleh ulama. Sampean ngomong, saya pernah dengar hadis apa? Bla bla bla, Pak. Di mana? Di Tirmidzi. Dilihat Tirmidzi dari gurunya siapa, Kalau hadis ini sahih, insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanadnya sahih, nilai hadisnya sahih. Kalau ada perawi yang coba-coba memalsukan, pasti ketahuan. Begitu cara Allah menjaga sunnah Rasulullah SAW. Itu janji Allah sendiri. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami Allah yang menurunkan dzikr, wahyu. Wahyu ini ada matlu Quran, ada wahyu ghairu matlu hadis, dan kami kata Allah sendiri yang menjaganya lewat tulisan ulama, penjelasan ulama, sehingga kita yang hidup setelah 14 abad tahu, ternyata hadis ini palsu. Kemudian di buku yang lain, Lisanul Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Amirul Mukminina fil Hadis, yang diverifikasi tahqiq Abu Huda, Masya Allah, orang hebat ini, pada jilid 5 halaman 12. Ini namanya karya ilmiah. Terbukti di buku ini jilid sekian, halaman sekian. Sehingga siapapun yang ingin verifikasi, monggo. Ini namanya tulisan ilmiah. Jangan katanya, waduh. Nah, kalau katanya kesimpulannya tiba-tiba repot gitu. Nah, ini dalam buku Lisanul Mizan nomor biografinya 4462. Jadi seluruh perawi itu biodatanya direkam. Masya Allah. Bukunya ada 13 jilid. Masya Allah. Ada di rumah, saya punya. Kalau Mizanul I'tidal ini ada 3 jilid. Masya Allah. Abdullah bin Muslim Abu Haris Al-Fihri rawaan Ismail bin Salamah bin Qanab an Abdurrahman bin Zaid khobarun batil. Berita-berita yang palsu. Ini baru satu gurunya, namanya Abdullah bin Muslim. Sudah ini pemalsu hadis. Nah, sekarang ada perawi kedua, namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, hadza hadis mimma angkaro alaihi hakim. Jadi hakim sendiri yang mengeluarkan hadis ini sudah mengingkari gitu. Buktinya apa? Fa innahu nafsuhu, dia sendiri, qad qala fi kitabil madkhal ila ma'rifati sahih, dalam buku pengantar studi hadis sahih. Jadi sebelum beliau membuat Mustadrak Hakim, terlebih dahulu ngasih
Hati-hati kalau kalian nanti membaca dalam sanadnya fulan, 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 hadisnya begini, begini. Itu pengantarnya. Pengantarnya mengatakan gitu. Apa katanya? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Nah, tadi kan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam meriwayatkan dari bapaknya, dari kakeknya Aslam. Rawaan abihi meriwayatkan hadis dari bapaknya, ahadis maudhu'ah, hadis-hadis palsu. Waduh, dua perawinya ternyata pemalsu hadis. Jangankan dua perawi, satu perawinya saja terindikasi pemalsuan hadis, harus dinyahkan. Orang-orang yang tidak kredibel seperti ini tidak layak menjadi pemangku sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tuliskan nama kitab aslinya Al-Madkhal ila Sahih. Penyusunnya Abu Abdullah Hakim Muhammad, nanti dikenal Imam Hakim An-Naisaburi. Beliau wafat tahun 405. Verifikatornya Dr. Robi Hadi Umair Al-Madkhali. Jadi bukunya jelas sekali. Bisa dirujuk kepada buku itu. Maka dari paparan seperti ini kita terkejut. Lah kok hakim yang mengeluarkan hadis ini mengatakan sanadnya sahih gitu loh. Ada hadisun sahihul isnad. Itu komentarnya Imam Hakim. Heran. Hakim sendiri yang mengatakan dalam perawinya ada pemalsu, tapi Hakim sendiri yang menilai sanadnya sahih. Gara-gara Hakim nilai gini di WA grup, ternyata hadisnya sahih gitu loh. Ini salah satu bukti yang namanya kecerobohan Imam Hakim. Hadisnya palsu tapi dinilai apa? Sahih. Ini enggak satu, banyak hadis yang seperti ini. Maka jangan kaget datang para kritikus mengkritik kembali. Di antaranya Imam Dahabi, setelah dikoreksi oleh Dahabi, bal maudhu, yang benar adalah palsu. Itu ceritanya. Nah kalau sudah palsu, tidak mungkin hadis ini dijadikan sumber hukum. Alhamdulillah, untuk mempertajam kebatilan hadis ini yang pintar bahasa Arab, saya anukan upload bahasa Arabnya. Saya temukan doa pertobatan Adam yang benar telah diabadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-A'raf ayat 23. Bunyinya apa? Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Jadi langsung tidak ada mediator, langsung Rabbana ya Tuhan kami, tidak lewat bihaqi Muhammad, bihaqi Zainuddin MZ, langsung kepada Allah. Ini doanya pertobatan Nabi Adam. Sudah hadisnya palsu, bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang dulu saya katakan macam-macam kepada sunnah Rasul dibongkar oleh Allah lewat tulisan ulama. Itulah cara penjagaan Allah terhadap mana wahyu yang benar, mana wahyu yang tidak benar. Nah sayang
kita yang di Indonesia ini belum maju penelitian ini. Sehingga nanti kalau ulama sudah mengatakan do'if, lah kok kesimpulannya do'if tapi kan hadis Ustaz. Waduh, mati aku. Berupaya ulama menjaga sunnah Rasul, endingnya do'if, yang penting hadis, ya wassalam sudah. Apa artinya ikhtiar ulama untuk menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tawasul yang dibenarkan itu kalau Rasul masih hidup, baru kita minta didoakan oleh Rasul. Gitu. Misalnya waktu Rasul masih hidup, ya Allah, ada teman kita ini mengadu kepada Rasul, halaka ma'asyi ya Rasulullah, musnah binatang-binatang kami ya Rasul. Kenapa? Lama tidak turun hujan. Maumu apa? Tolong doakan biar turun hujan. Rasul masih hidup. Maka Rasul berdoa. Masya Allah, doanya Rasul diabadikan di dalam Al-Quran. Inna salataka min amwalihim wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahu. Allahu salim. Kenapa mic-nya ini? Masuk enggak, putus sama. Itu janji Allah. Inna, sesungguhnya salataka, doamu ya Rasul, doamu ya Muhammad terhadap mereka itu lahum, menjadi sakinah bagi mereka. Mungkin baterainya habis ini, ya, mungkin. Itu terbukti berapa banyak sahabat yang minta didoakan Rasul, diijabahi oleh Allah. Bahagianya Ibnu Abbas yang masih usianya 10 tahun, baru ikut hijrah ke kota Madinah. Didoakan oleh Rasul, Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wilal Quran. Ya Allah, fahamkan dia terhadap agama ini, ajari dia ya Allah tentang penafsiran Quran. Maka ketika Rasul wafat, seluruh sahabat rujukan untuk menafsirkan ayat yang sulit kepada Ibnu Abbas. Doa itu selalu saya sampaikan kepada orang-orang yang membawa anaknya ke saya. Tapi kok gak pinter-pinter ya? Mungkin doa saya gak kayak Rasul mungkin, ya Allah. Abu Hurairah itu kurang apanya? Mendengar banyak hadis, lupa. Dengar lagi hadis, lupa. Menghadap Rasul, bilang, ya Rasulullah, inna sami'ta minka ahaditsa katsira fanasituha. Saya sudah banyak dengar hadis dari panjenengan, tapi banyak yang lupa ya Rasul. Ayo kemari, Abu Hurairah, absud ridaaka, selendangmu, bentangkan, didoakan Rasul, falantansa abada. Mulai detik ini kamu tidak akan melupakan buat selamanya. Masya Allah. Berkat doanya Rasul, Abu Hurairah ranking yang pertama dalam periwayatan hadis. Saya juga pernah doakan, tapi kok nggak pinter-pinter lagi.
Itulah bedanya doa saya dengan doa Rasul. Orang buta datang ke Rasul, ngerti, minta didoakan sembuh. Maka Rasul mengingatkan, kalau kamu mau, saya doakan. Tapi kalau kamu mau, kamu sabar dalam kebutaan, insya Allah itu yang terbaik untuk akhiratmu. Tapi ngotot, tolonglah ya Rasul, doakan. Maka apa? Nek kamu belum tak dongakno, wudu. Yang bagus, wudu. Habis itu, sini, berhadapan dengan saya. Kamu dongo, aku yon dongo. Dengan doa Rasul, tiba-tiba sembuh. Ya Allah. Yang bikin sembuh itu doanya orang buta itu atau doanya Rasul? Doanya Rasul, Pak. Padahal Rasul sudah mewanti-wanti, kamu sabar dalam kebutaanmu, mudah-mudahan itu yang lebih baik untuk akhiratmu. Itulah sebabnya kalau Rasul masih hidup, saya kan buta Pak, sebelah ini. Saya tidak minta didoakan oleh Rasul. Mungkin kebutaan saya ini justru membawa maslahat untuk akhirat. Coba kalau saya tidak buta, ngeliri cewek. Terus dosane akeh gitu. Mendingan ngene wis. Mudah-mudahan lebih baik. Ibnu Umi Maktum, orangnya buta. Kurang apa? Muadzannya Rasul lagi. Tidak minta didoakan Rasul. Ya seumur hidup dalam kondisi buta. Tapi karena orang ini tidak sabar, minta didoakan Rasul, sembuh betul. Itu artinya mediator dengan Rasul ketika Rasul masih hidup. Itu jaminan dari Allah. Nah, ketika Rasul wafat, mana mungkin dijadikan mediator. Maka ketika kita zaman Umar terjadi kemarau panjang, Umar bilang kepada teman-temannya, teman-teman, kalau terjadi kemarau panjang gini, enak ya kita ketika masih hidup bersama Rasul. Kita bisa minta bantuan Rasul mendoakan kita. Lah Rasul sudah wafat. Kepada siapa kita ini minta bantuan didoakan? Usul ya Umar, silakan. Kan ada Abbas, pamannya Rasul yang masih hidup. Iya. Ayo rame-rame kita ke Abbas agar didoakan turun hujan. Abbas nggak langsung doakan. Kalau kalian ingin saya doakan puasa dulu, bertobat dulu, gitu Pak. Yakinilah adanya seperti ini tidak lepas dari dosa-dosa kita. Hari yang tertentu, ayo kumpul di musola. Musola itu artinya apa? Tanah lapang. Bawa binatang-binatang kesayangan kalian. Tak heran toh kita. Kenapa? Yang bertasbih itu bukan hanya manusia. Hewan-hewan pun bertasbih. Mereka pun juga berharap hujan. Walakin la ta'rifu tasbihahum. Setelah itu Abbas berdoa, alhamdulillah turun hujan. Maka Umar bilang, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan doanya Rasul, engkau menghujani kami. Sekarang kami bertawasul dengan doanya Abbas, engkau pun menghujani kami. Kenapa Umar tidak bertawasul dengan Rasul? Lebih hebat mana Abbas dengan Rasul? Karena Rasul sudah wafat. Tidak mungkin dijadikan mediator. Itu kalau hadisnya sahih, pemahamannya insya Allah tidak sulit. Nah hadis yang sahih ini
dimotif dengan cerita-cerita lain, kayak kita ini boleh bermediator dengan Rasulullah. Itu ceritanya. Siapa yang membuat modif? Kalau bukan orang Yahudi yang benci kepada kita, mengatasnamakan sebagai orang-orang yang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Ini masalah akidah. Kalau akidah ini bermasalah, habislah amal soleh kita. Bagaikan apa? Ya Allah, bagaikan barang kecil ditaruh di batuan besar yang licin, ditabyur oleh air peyor. Habis sudah kebaikan kita. Wong batuan besar aja ambrol, apalagi batuan kerikil kecil. Mudah-mudahan kita saksi dibina, dididik, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar memohon kepada Allah tetap secara syar'i, secara tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.